Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sebab Dialah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kebaikannya penuh bagi setiap kita. Biar kita menyembah Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan dan akal budi kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan-Mu kepada kami Tuhan. Amin Jesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Amin Tuhan, kami mau katakan Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di surga, kami naikkan syukur buat kesempatan yang sangat baik yang Kau beri bagi kami. Kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami dapat memuji, menyembah, menaikkan ucapan syukur. Dan kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi setiap pendengaran kami. Dan kami percaya Engkau selalu memberi sesuatu yang baru bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, dengan otoritas-Mu kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita dapat berjumpa kembali dan kita akan lanjutkan pengajaran kita untuk menjadi kuat. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang kuat dalam kerohanian. Seminggu yang lalu kita belajar kuat dalam karakter. Dan hari ini kita belajar tentang kuat dalam keterampilan. Saudara, Tuhan rindu setiap saudara dan saya mengalami satu kekuatan. Itu sebabnya mari terus kita menyimak kebenaran firman Allah yang mengajar saudara dan saya untuk menjadi kuat. Di dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-29 bunyinya demikian. Apakah engkau memperhatikan orang yang terampil dalam pekerjaannya? Ia akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan berdiri di hadapan orang yang rendah. Kebenaran firman Allah sangat jelas agar saudara dan saya memperhatikan. Siapa yang diperhatikan? Orang yang terampil dalam pekerjaannya, orang yang cakap dalam pekerjaannya, orang yang baik dalam pekerjaannya. Dia katakan ia berdiri di hadapan raja-raja, bukan berdiri di hadapan orang yang rendah. Dengan kata lain, semakin saudara dan saya terampil, semakin saudara dan saya diangkat tinggi oleh Tuhan, semakin saudara dan saya bisa berdampak lebih baik lagi. Firman Tuhan katakan, olehmu semua kaum di atas muka bumi diberkati. Dengan cara apa saudara dan saya bisa memberkati orang lain? Salah satunya, saudara dan saya memberkati melalui kecakapan kita atau melalui keterampilan kita. Nah saudara, biar kita menjadi orang-orang yang terampil, yaitu orang-orang yang cakap dalam menyelesaikan setiap tugas, orang yang mampu, orang yang cekatan, orang yang gesit, orang yang mahir, orang yang cerdik, orang yang kompeten, orang yang ahli di bidangnya. Saudara,
3 hal kita akan belajar untuk kuat di dalam keterampilan ini. Yang pertama, saudara dan saya harus menemukan minat dan bakat. Minat dan bakat yaitu apa kerinduan kita, apa talenta kita. Yang kedua, kita harus mengasah keterampilan kita. Biar saudara kita makin terampil, makin baik. Dan yang ketiga, kita melakukan pekerjaan dengan keterampilan itu. Mari kita belajar dari yang pertama, menemukan minat dan bakat kita. Minat bicara tentang kecenderungan hati kita, keinginan hati kita, mimpi kita, kerinduan yang paling dalam hidup kita, gairah yang ada dalam hidup kita, ketertarikan kita, kesukaan yang saudara dan saya bisa lakukan. Kalau saudara dan saya melakukan sesuatu dengan senang, maksudnya, maka hasilnya akan baik, saudara. Bakat bicara tentang dasar kepandaian kita, kemampuan kita, karunia atau talenta yang Tuhan anugerahkan, yang saudara dan saya bawa sejak saudara dan saya lahir. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 27 ayat yang ke-19, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dikatakan saudara, hati kita ini berbicara tentang sekumpulan keinginan. Hati kita bicara tentang harapan, tentang minat, tentang impian yang saudara dan saya miliki. Nah saudara, kembali, apa sih yang saudara dan saya senang lakukan? Mari kita lakukan, mari kita kembangkan. Kalau saudara dan saya melakukan dengan apa yang kita senang, ya, kita antusias, kita juga efektif. Saudara dan saya tidak perlu disuruh. Maka saudara dan saya melakukan dengan sukacita. Dan itu hasilnya luar biasa, saudara. Jadi mari kita bekerja, mari kita melayani, saudara, sesuai panggilan hati, sesuai dengan kerinduan kita. Dan saudara, itu hasilnya akan menjadi maksimal. Nah, Tuhan mau saudara dan saya mengenali apa sih yang Tuhan taruh yang paling dalam di dalam hidup saudara dan saya. Yang jelas Tuhan telah merancang semua yang baik untuk satu tujuan yang baik pula yang Tuhan tetapkan. Jadi kembali di hati kita, ya, cerminan dari kerinduan kita, minat kita apa. Roma 12 ayat 6 katakan, Allah memberikan kepada tiap-tiap kita kemampuan untuk mengerjakan hal-hal tertentu dengan baik. Jadi Allah memberikan kepada saudara dan saya kemampuan-kemampuan secara khusus. Kemampuan itu begitu banyak, ya. Jadi setiap kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang punya kemampuan berbicara, kemampuan atletik, kemampuan matematik, mekanika, seniman, pengrajin, artistik, arsitektur, membuat roti, menenun, memahat, bertani, nelayan, berkebun, mengelola, jadi tukang batu, tukang kayu, tukang cat, jadi pemusik, jadi menjahit, melukis, menanam, berfilsafat, memasarkan, jadi tentara, mengajar, menulis, berbisnis, menggambar, merekrut, merancang, dan masih banyak lagi kemampuan-kemampuan yang ada dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Nah, Tuhan mau saudara dan saya memakai kemampuan-kemampuan itu yang Tuhan berikan, itu terus dikembangkan agar memberi dampak yang lebih besar lagi. Di Efesus pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan begini, Kristus telah memberikan kepada kita masing-masing kecakapan yang khusus, apa saja yang diinginkannya bagi kita dari perbendaharaan karunia-Nya yang melimpah-limpah. Tuhan Yesus memberikan saudara, ya, mengaruniakan kepada saudara dan saya masing-masing dengan kecakapan khusus, kecerdasan khusus, kemampuan khusus. Dr. Howard Gardner dalam
Theory of Multiple Intelligences mengatakan ada 9 kecerdasan. Ya, tentu banyak kecerdasan tapi dikelompokkan jadi 9. Ya. Jadi teori itu juga menolong kita untuk kita mengenali kecerdasan kita. Kecerdasan bahasa atau linguistik verbalnya. Orang yang punya keahlian ini atau punya kecerdasan ini bisa jadi penulis, bisa jadi jurnalis, bisa jadi lawyer, bisa jadi guru. Yang kedua, kecerdasan logika atau matematik logis, bisa jadi ilmuwan, ahli matematik, program komputer, ahli teknik, akuntan, dan lain sebagainya. Kemudian kecerdasan ruang, visual, spasial, bisa arsitektur, artis, ahli teknik. Juga kecerdasan musik atau irama dan musik, bisa jadi musisi, jadi komposer, jadi penyanyi, jadi guru musik, jadi konduktor, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan musik. Kemudian kecerdasan gerak tubuh atau kinestetis, bisa jadi penari, bisa jadi pelatih, olahragawan, aktor, dan lain sebagainya. Yang keenam, kecerdasan antar pribadi atau interpersonal. Ya, bisa jadi psikolog, ahli filsafat, jadi konselor, jadi marketing, jadi politikus karena dia punya hubungan-hubungan baik dengan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapribadi atau intrapersonal. Ini lebih kepada penghayatan pribadinya, saudara. Bisa jadi ahli filsafat, bisa jadi penulis yang merenung banyak, ahli teori, bisa jadi ilmuwan, ya, dan lain sebagainya. 8, kecerdasan alam atau naturalis. Nah, ini orang yang suka berkebun, orang yang suka bertani, orang yang suka tentang tanaman-tanaman, orang yang suka binatang-binatang. Saudara bisa jadi ahli biologi konservasionis, ya, bisa jadi pekebun, bisa jadi petani, ya, bisa mengembangbiakkan tentang tanaman-tanaman. Yang ke-9, kecerdasan moral atau budi pekerti. Jelas ini bisa guru agama, rohaniwan, pengajar karakter, pengajar moral, dan lain sebagainya. Nah, saudara, dalam setiap saudara dan saya semua diberikan, saudara, kecerdasan-kecerdasan, diberikan kemampuan-kemampuan, diberikan karunia, diberikan talenta-talenta, ya, biar setiap kita menemukan, ya, minat kita, bakat kita. Dan sesudah kita menemukan, hal yang kedua yang kita harus belajar, yaitu mengasah keterampilan kita. Suka belajar, suka berlatih, 2 hal itu untuk mengasah keterampilan kita. Maka saudara dan saya harus suka belajar. Orang yang suka belajar, dia akan terus dapat muatan-muatan yang baru, pengetahuan-pengetahuan yang baru. Ya. Amsal 19 ayat 20 katakan, jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, kelak engkau menjadi orang yang berhikmat. Jadi setiap kita harus menjadi orang yang suka belajar. Baik belajar dari buku, baik belajar dari pengalaman orang lain, baik belajar langsung praktek, belajar segala sesuatu. Saudara dan saya butuh belajar, ya. Ibadah butuh belajar. Pelajar dan mahasiswa tentu harus terus belajar. Bekerja apapun kita harus belajar, ya. Pelayanan juga kita harus belajar. Amsal 18 ayat 15 katakan, orang yang bijaksana selalu ingin belajar lebih banyak sehingga mereka mendengar lebih dekat untuk mendapatkan pengetahuan.
ada istilah sedikit belajar, sedikit lupa. Banyak belajar, banyak lupa. Tapi kalau tidak belajar, goblok, saudara. Ya. Jadi ya pastilah kalau kita banyak belajar pasti banyak yang dilupakan. Itu udah hukum juga. Tetapi juga banyak yang nyangkut. Maka setiap saudara dan saya harus terus haus belajar. Belajar bukan saja waktu saudara dan saya di bangku sekolah, tapi dimanapun, melalui media apapun. Mari umat Tuhan, kita suka belajar. Ya, mengasah keterampilan bukan saja saudara dan saya suka belajar, tetapi saudara dan saya harus suka berlatih. Suka berlatih. 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus mengatakan begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus telah belajar, saudara, melatih tubuhnya, melatih pikirannya, melatih karakternya, melatih kehidupannya, supaya menjadi efektif, supaya menjadi baik, supaya mengena sasaran. Jadi setiap kita, mari kita ada satu kehausan juga untuk berlatih berdoa, berlatih memberitakan kabar baik, berlatih melakukan pekerjaan yang kita lakukan, berlatih selagi kita juga belajar sebagai pelajar maupun mahasiswa. Saudara, kita semua butuh latihan. Orang masak butuh latihan, nyetir mobil butuh latihan, khotbah butuh latihan. Saudara, apa saja kita butuh latihan. Orang yang masuk kerja biasanya dilatih dulu, masuk training dulu. Untuk apa? Menjadi cakap dalam pekerjaannya. Jadi ini satu hal yang kita tidak bisa tinggalkan, ya. Kuat di dalam keterampilan. Berarti kita suka belajar dan suka berlatih. Mazmur 18 ayat 35 mengatakan begini. Ini pengakuan daripada Daud, Raja Daud. Ia melatih aku untuk berperang, sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat. Wah, ini luar biasa. Daud adalah seorang pahlawan gagah perkasa yang luar biasa, saudara. Dia tidak tiba-tiba jadi seorang pahlawan. Dia terus belajar, dan dia juga terus berlatih, dan berlatih. Sehingga pemazmur ini menulis, saudara, dikatakan ia melatih aku untuk berperang sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat. Mazmur 18 ini dia ada di dalam kondisi yang kejepit, yang saat itu dikejar-kejar oleh Raja Saul, akan dibunuh, saudara. Ya, dia dicari dengan tentara yang begitu banyak, tetapi bisa lolos. Ya, itu karena keahliannya juga berperang. Dia orang yang suka berlatih. Bahkan dia mengakui ia melatih, yang melatih kondisi lapangan, kondisi kehidupan, dia dilatih langsung oleh Tuhan. Dia mengakui latihan-latihan melalui peristiwa-peristiwa yang tidak mudah itu datangnya dari Tuhan. Dia mengucap syukur sehingga ia mengatakan ia melatih aku untuk berperang sehingga aku dapat merentangkan busur yang paling kuat, busur yang butuh keterampilan yang paling banyak. Jadi saudara, jangan berhenti belajar, jangan berhenti berlatih. Bidang apa yang Tuhan sedang percayakan, pekerjaan apa yang Tuhan sedang percayakan, ya, mari kita kembangkan makin hari makin baik, makin hari makin baik, agar pekerjaan kita jadi maksimal,
menjadi efektif, menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Punyai mental perbaikan, saudara, supaya langkah saudara dan saya makin hari makin baik. Dengan keterampilan kita rindu jadi saluran berkat. Tanpa dengan sengaja saudara dan saya mau belajar dan berlatih, saudara, mandek kita ini. Tetapi ketika kita bersedia belajar dan berlatih, menggali potensi dalam hidup kita, ada anugerah daripada Tuhan, ada kemurahan daripada Tuhan, ya. Yang utama di dalam Timotius katakan, latihlah dirimu dalam beribadah. Karena apa? Berguna selagi hidup dan berguna untuk kehidupan yang akan datang. Semuanya butuh latihan, tetapi ibadah biar menjadi prioritas yang utama. Saudara dan saya harus melatih ibadah, melatih persekutuan kita dengan Tuhan, melatih doa, melatih perenungan firman Allah, agar inspirasi daripada Tuhan, kemampuan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, pengetahuan daripada Tuhan membekali saudara dan saya untuk menjadi orang-orang yang terampil di bidang kita masing-masing. Jadi renungkan, bayangkan begini saudara, setiap saudara dan saya punya keterampilan yang luar biasa, ya. Maka keterampilan itu akan membawa saudara dan saya naik dan bukan turun. Ketika saudara dan saya mau mengasahnya, ya, mau melakukan hal yang baik, pasti dibawa naik. Hal yang ketiga, melakukan pekerjaan dengan terampil. Orang yang melakukan pekerjaan dengan terampil, orang yang melayani dengan terampil, ya, hasilnya pasti baik dan dampaknya pasti besar. Jadi kita percaya Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kitab Keluaran pasal 36 ayat yang pertama menulis sesuatu yang berharga. Dikatakan Bezaliel, Aholiab, dan semua pengrajin yang mendapat kecakapan dan keahlian dari Tuhan tahu cara melakukan segala yang diperlukan untuk membuat kemah Tuhan. Mereka harus membuat segalanya seperti yang sudah diperintahkan Tuhan. Ini perhatikan, luar biasa sekali. Bezaliel dan Aholiab, juga pengrajin yang lain, dikatakan yang mendapat kecakapan dan keahlian dari Tuhan. Jadi kecakapan dan keahlian datangnya daripada Tuhan. Tanggung jawab saudara dan saya adalah mengembangkan saudara, mengasah saudara, dengan cara tadi belajar dan berlatih. Ketika menjadi ahli, ketika menjadi terampil, maka kita dibawa Tuhan naik. Nah, ini proyek terbesar waktu itu. Proyek terbesar bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Apa proyek terbesar itu? Yaitu saudara, membuat kemah Tuhan, pusat penyembahan umat Israel. Dan Tuhan telah memberi maketnya kepada Musa, ukuran-ukuran yang pas, gambaran yang tepat. Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh mereka yang punya kecakapan, yang punya keterampilan, yang punya keahlian. Salah satunya tadi Bezaliel, Aholiab, dan pengrajin-pengrajin yang lain. Saudara, dikatakan kalau orang itu cakap, kalau orang itu terampil, dia tahu cara melakukan segala yang diperlukan. Ketika saudara dan saya terampil, ketika saudara dan saya cakap di bidang itu, maka saudara dan saya tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana saudara dan saya harus melakukan. Dan itu luar biasa sekali.
Kalau kita ada di bawah otoritas, maka pemimpin tidak perlu banyak koreksi lagi. Kenapa? Sebab kita telah cakap melakukannya. Kita jadi terampil. Maka butuh perhatian, butuh belajar terus-menerus. Supaya apa? Jangan sampai pekerjaan kita terus dikoreksi, saudara. Melakukan banyak kesalahan-kesalahan. Karena apa? Kita tidak mau belajar, kita tidak mau berlatih. Jadi bagian kita harus belajar dan berlatih, ya, sehingga dipakai untuk jadi perabot yang mulia, menjadi alatnya Tuhan. Dikatakan saudara di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 17 dan 18 berkata begini, ya. Waktu itu Saul, di mana roh Tuhan telah undur daripada dia, sehingga dia sering diganggu roh jahat. Nah, saudara, bayangin kalau raja diganggu roh jahat, maka dia tidak bisa konsentrasi, dia tidak bisa memimpin dengan baik. Itu sebabnya waktu raja diganggu roh jahat, pegawai-pegawai istana mengatakan, Tuanku Raja menitahkan kepada kami hamba-hamba ini untuk mencari orang yang bisa memuji Tuhan, bermain musik, main kecapi, untuk bermain kecapi dengan puji-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan, supaya waktu roh jahat menyerang itu bisa diusir dengan pujian dan penyembahan itu. Nah, saudara, usul itu diterima dengan baik dan Saul berkata demikian. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Luar biasa, saudara. Saudara, dua hal yang kita belajar tadi di kitab Keluaran tentang Bezaleel, Aholiab, dan semua pengrajin yang lain. Kemudian di dalam 1 Samuel pasal 16 ini, saudara dan saya membaca tentang Daud anak Isai, maka menggenapi ayat yang saudara dan saya baca tadi dalam Amsal 22:29 tadi. Apakah engkau memperhatikan orang yang terampil dalam pekerjaannya? Ia akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan berdiri di hadapan orang yang rendah. Jelas, saudara. Aholiab, ya, Bezaleel dan Aholiab dan pengrajin yang lain, saudara, jadi tumpuan pekerjaan yang mulia harus dikerjakan, dan itu menjadi pusat penyembahan. Jadi hanya orang-orang yang punya keahlian dibawa ke sana. Terus kita baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ini, saudara, Daud dari gembala domba dibawa ke istana. Untuk apa, saudara? Main musik, main kecapi buat raja. Berarti ayat itu digenapi. Semakin kita terampil, semakin kita dibawa naik dan bukan turun. Semakin kita memberi dampak yang besar, ya, hasil karya kita, saudara, itu makin baik di bidang apapun, pekerjaan apapun yang Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Mari kita emban dengan penuh sukacita, saudara. Kita kembangkan, kita asah terus menerus, sampai saudara dan saya menjadi orang-orang yang terampil di bidangnya. Saudara, Daud dikatakan pandai main kecapi, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit, seorang yang pandai berbicara.
orang yang elok perawakannya dan disertai Tuhan. Wah, kurang apa ini? Ya, luar biasa sekali. Dia jadi pahlawan yang gagah perkasa tentu tidak tiba-tiba, karena dia mau mengembangkan dirinya, terus berlatih. Dia jadi pemain kecapi yang baik juga tidak tiba-tiba, saudara. Dia berlatih. Dia jadi seorang prajurit yang handal juga karena dia berlatih. Dia pandai bicara juga berlatih, saudara. Elok perawakannya pasti berlatih olahraga. Gak mungkin, saudara, ya. Walaupun kita lahir apa, kalau kita juga enggak berlatih, enggak bisa elok, ya. Tuhan menyertai dia, berarti berlatih hidup berkenan sama dia. Jadi banyak sekali pelatihan-pelatihan yang saudara dan saya harus geluti di bidang mana, talenta mana, minatan di mana, saudara, yang kita harus kembangkan. Bahkan, saudara, kisah selanjutnya, Daud akhirnya jadi raja menggantikan Saul. Dan pemazmur menulis, Mazmur 78 ayat yang ke-72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, integritas dia, punya integritas. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya atau keterampilannya. Jadi dua dasar ini, ketulusan hati dan kecakapan tangan atau keterampilan. Jadi saudara dan saya dalam pekerjaan, dalam pelayanan, saudara dan saya butuh ketulusan hati, bekerja dengan tulus, melayani dengan tulus, dan bekerja dengan kecakapan tangan atau keterampilan. Biar kita dasari itu. Kita percaya, cepat atau lambat, saudara dan saya akan dibawa naik. Dan bukan turun. Saudara dan saya memberi dampak yang lebih besar. Ya, kita boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara, kembali kita harus tumbuh, yaitu kuat dalam keterampilan, kuat dalam kecakapan. Temukan minat dan bakat kita, asah keterampilan kita dengan belajar dan berlatih. Maka saudara dan saya melakukan pekerjaan atau pelayanan dengan keterampilan yang baik, hasilnya akan luar biasa dan berdampak besar. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami naikkan syukur buat kebenaran firman-Mu. Biar kami setiap pribadi menyadari bahwa Engkau telah memberikan karunia, Engkau telah memberikan talenta, Engkau telah memberikan kemampuan, Engkau telah memberikan kecakapan secara khusus kepada tiap-tiap pribadi. Tidak ada satu pribadi pun Tuhan yang tidak Engkau beri apa-apa. Karena kami lahir di atas muka bumi, Engkau telah sertai dengan bakat-bakat alami. Ajar kami menemukannya, ajar kami mengembangkannya Tuhan. Engkau menolong kami Tuhan. Biar kami mengalami terobosan-terobosan di dalamnya. Kami mengasahnya Tuhan dengan suka belajar dan berlatih. Supaya kehidupan kami makin berdampak besar. Kami rindu menjadi saluran berkat. Kami rindu memuliakan Engkau Tuhan dengan talenta, dengan kemampuan yang Kau berikan dalam hidup kami. Apapun profesi kami mau menjadi orang-orang yang suka belajar dan suka berlatih. Biar hidup kami berdampak seperti Besaliel dan Aholiab serta pengrajin-pengrajin yang lain. Seperti Daud yang menjadi alat-Mu di istana dan akhirnya menjadi raja yang memimpin dengan ketulusan hatinya dan kecakapan tangannya. Tuntun kami umat-Mu Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami percaya anugerah-Mu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami.
Saudara kedangkan tanganmu, siap menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing, membawa berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih anugerah dari Yesus, dan persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Dimanapun kita berada, ketika kita melakukan dengan keterampilan-keterampilan, kita akan memberi dampak yang besar dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening BCA GPDI Petra yaitu 87700052204. Terima kasih, Tuhan memberkati.